Saudara-saudara kasih, kita bersama-sama memasuki minggu biasa yang ke-30. Itu berarti kita berada pada mendekati ujung akhir dari tahun liturgi bersama tahun A bersama Matius. Akan berujung pada minggu ke-33 dan ditutup dengan Hari Raya Kristus Raja. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan menjelang ini menegaskan pokok-pokok pilar-pilar dasar hidup sebagai orang Kristiani. Sekaligus juga pada ujung nanti akan diingatkan tentang akhir zaman. Ini adalah cara gereja mengingatkan kita semua setelah sekian panjang kita merenungkan sabda Tuhan bersama Matius dan bacaan-bacaan kalau minggu lalu. Nah, ini saya kira situasi yang ternyata dari dulu sampai sekarang, sejak zaman Yesus pun sudah ada, dan membenarkan apa yang sering disebut sebagai sebuah ungkapan bahwa tidak ada kawan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Kawan bisa menjadi lawan, lawan menjadi kawan, sekutu seteru, seteru bisa menjadi sekutu. Dan itulah yang kalau dalam bahasa politik sekarang terjadi. Tidak ada kawan lawan abadi. Yang penting kepentingannya sama, ya sudah, jadilah itu. Dan rupanya zaman dulu juga ada. Minggu lalu adalah orang-orang Farisi dan orang Herodian. Itu ada orang Herodian, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada berbagai macam sekte yang lain yang sebenarnya dari sisi ideologi, kalau gampangannya begitu, segi paham teologisnya tidak sama, bertentangan. Tapi karena sekarang ada punya kepentingan, bisa akur. Ya, itulah politik, itulah kalau namanya kepentingan. Jadi kepentingan yang membuat orang bisa bersatu, bisa, ya kalau bahasa partai politik ya koalisi. Zaman dulu, jadi jangan heran, jangan baperan ya. Sejak zaman dulu sudah ada. Zaman Yesus juga sudah ada. Itu Farisi, Herodian, Saduki, nggak pernah akur. Sekarang punya musuh bersama. Kepentingan bersama yaitu apa? Menyingkirkan anak muda ini gitu. Bukan karena dia apa-apa, justru karena anak muda ini menjanjikan, berkualitas, punya integritas, dan punya daya tarik. Tidak mengandalkan siapa-siapa. Tapi anak muda ini yang namanya Yesus, yang umurnya kan 30-an ini. Termasuk di dalamnya adalah orang Selot. Ingat murid Yesus, Simon orang Selot. Itu gerakan bersenjata untuk merdeka dari Romawi. Jadi kalau ada kepentingan apapun bisa terjadi ya, maka jangan baperan. Dan bagaimana Yesus keluar dari situasi seperti ini? Minggu lalu dijebak dengan pertanyaan, boleh bayar pajak tidak pada kaisar. Sekarang pertanyaannya, mana yang paling utama? Kalau minggu lalu itu menyangkut soal pilihan-pilihan, hari ini apakah orang paham apa yang paling hakiki, apa yang paling mendasar, apa yang paling penting dari berbagai macam aturan yang ada itu? Jadi orang mesti ngerti ini. Dan lihatlah bagaimana Yesus sungguh menjalankan apa yang diajarkan. Yesus mengatakan apa? Hendaklah kalian cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Bukan cerdik untuk menjadi licik, ya, bukan akal bulus, tetapi cerdik dan tulus. Ini kombinasi yang tidak mudah. Dan selalu muncul dengan sebuah solusi. Maka orang-orang Katolik ya ini pada umumnya saleh-saleh itu, tapi kurang cerdik, sering ditipu dan terlalu lugu.
Jadi orang Katolik itu harus cerdik, tapi bukan licik, tulus, bukan punya akal bulus, bukan. Ini yang tidak mudah. Jadi jangan sampai juga, ya orang Katolik jangan sampai kalah sama Pegadaian ya. Ingat semboyannya atau motonya, tagline-nya dari Pegadaian apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah ya begitu. Jangan menyelesaikan masalah, bikin masalah baru, enggak pernah selesai masalahnya. Masalah dihadapi dan mencari solusi. Itu yang diajarkan Yesus. Jadi apa yang diajarkan Yesus ini? Kita tahu hukum Taurat, dan dalam Injil Matius Yesus digambarkan sebagai Musa baru yang mengajarkan kepenuhan kesempurnaan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau diperinci ada 613 pasal, ayat, aturan. 613. Jadi yang dimaksud dari 613 itu mana yang paling pokok? Jadi kalau orang awam ya bingung lah. Orang Katolik juga sama kadang-kadang ya, saleh-saleh kok ditanya bingungan itu. Nggak bisa jawab gitu ya. Harus bisa jawab dengan jelas. Dari 613 bisa diperinci dengan dua kategori. 365 larangan. Jangan itu, jangan ini. Don'ts kalau orang Inggris. Dan 248 perintah keharusan. Lakukan ini, lakukan itu, buatlah ini, buatlah itu. Itu yang dimaksud hukum Taurat tadi, yang ditanyakan itu. Dari 613 pasal ini, mana yang paling pokok? Dan Yesus hanya mengulang sebenarnya. Nah ini, bukan membuat sesuatu yang baru. Kebaruannya di mana? Itu semua dihafal oleh orang Israel. Anda baca Ulangan 6 ayat 5. Itu yang disebut sebagai Shema Yisrael. Ini orang Israel pada umumnya mesti ngerti. Kalau nggak ngerti kebangetan gitu. Karena apa? Dikatakan bahwa di dalam Shema Israel itu dikatakan, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu diucapkan berapa kali? Berkali-kali. Pagi hari bangun melek langsung mengucapkan Shema ini. Nanti mau tidur tidak langsung tidur, mengucapkan dulu Shema dulu. Kalau mau dalam perjalanan ngucap itu dulu. Jadi ini kalau nggak ngerti ya kebangetan. Dan satu lagi dikatakan di kitab Imamat, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di mana barunya? Nah, barunya adalah ketika Yesus menyatakan dua hal ini menyatu, tidak pisah-pisah. Bukan atau ini atau ini. Satu kesatuan, tak terpisahkan. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisah-pisah. Ini yang dibuat Yesus. Jadi bukan ya. Kalau tidak, nah ini yang disebutkan oleh Paus Fransiskus sebagai part-time Christian. Orang Kristiani penggal waktu. Kalau minggu ini orang Kristiani ini, Senin sampai Jumat kagak tahu siapa dia. Nah itu maksudnya. Bisa jadi Senin sampai Jumat nipu orang, Minggu masih nipu Tuhan. Nah cilaka itu loh begitu. Bisa. Ini yang dimaksud Yesus, menyatukan ini. Tidak terpisahkan antara ibadah ritual dengan ibadah aktual dalam hidup sehari-hari. Karena bisa saja orang kalau dalam ibadah menjadi begitu alim, tanpa alim saleh.
Tapi dalam hidup sehari-hari zolim bisa. Itu yang mau dituju Yesus. Dua-duanya harus menyatu dan tidak ada jurang pemisah. Tidak ada nyambung. Kalau tidak ya jadi jaga sembung naik Gojek, kagak nyambung Jack. Itu yang dimaksud Yesus. Hidup harus nyambung. Hidup ibadah dan hidup real sehari-hari itu menyatu. Ini kebahagiaan di bawah Yesus. Dan Yesus hadir, ya kalau kita mengenal dalam istilah hukum, omnibus law ala Yesus ini. Omnibus law ala Yesus. Ibu-ibu, bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, kan sering senang apa? Cari sale ya, bela-belain sampai tengah malam juga oke untuk cari sale, diskon. Yesus tahu itu. Maka kalau Musa punya 10 perintah Allah, didiskon habis, tinggal 1, nolnya hilang, tinggal 1. Yesus tahu itu ya. Semua pada cari suka diskon, maka didiskon habis, tinggal 1. Agape, kasih. Lah bagaimana kalau tadi ada ayat-ayat jelas, harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh, jelas. Berarti kalau nggak diatur boleh. Kalau nggak diatur berarti saya nggak usah lakukan. Kalau nggak diatur, nggak disuruh. Ini justru yang dibawa Yesus. Hanya satu, yaitu kasih. Silahkan cari wujudnya masing-masing. Kreatif mencari bentuknya masing-masing. Kalau ini ada HUP, ya bagaimana kasih nyata dalam hidup suami istri berkeluarga? Bagaimana bentuknya itu? Kalau kita hari-hari ini merayakan Sumpah Pemuda, kasih itu berarti apa? Bagaimana kita mewujudkan cinta tanah air? Itu wujud kasih kepada sesama. Kalau kita juga sedang menghadapi panas sekarang ya, panas di mana-mana ini. Saya kira di Medan juga panas itu ya, panas semua ini. Apa? Berarti kita harus mencintai, merawat bumi kita ini. Itu bentuk bagian dari keimanan, ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita tahu yang dimaksud agape diterjemahkan dengan sangat jelas dalam bahasa Indonesia, kasih. Satu kata juga, bagus ini. Nah, kasih itu masih ada padanan kata, masih ada sinonim, masih ada kata lainnya. Apa itu? Kalau diterjemahkan yang lain, kasih sama dengan apa? Apa? Ya itu intinya. Kalau orang mengatakan kasih tidak ada pemberian diri, bahkan pengorbanan diri, nol. Ini yang diajarkan Yesus. Agape adalah pemberian diri, bahkan pengorbanan diri, bukan mencari diri sendiri. Dan perlu diingat juga bahwa kasih itu adalah kata kerja. Kata kerja. Ya, kata kerja. Verb. Kata kerja. Berarti apa? Untuk dikerjakan, untuk dilakukan, untuk dibuat. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu buat, maka sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kalau ingin merasakan kasih, sukacita yang digambarkan Yesus, ya lakukan aja. Just do it. Lakukan. Bukan duit cuman gini ya, bukan. Ini kalau sekarang salam gini kan apa? Bisa kasih sayang, sayang bisa juga cuan. Hati-hati, salam ini salam apa ini? Salam kasih sayang atau salam cuan? Ya toh? Kan begini. Bedanya apa coba? Ya. Hati-hati ini. Itu yang dimaksud. Untuk kalau Anda lakukan, maka di dalam dokumen Paus Fransiskus tentang panggilan hidup berkeluarga dikatakan apa? Amoris Laetitia, sukacita kasih. Jadi
kalau mereka yang memilih hidup berkeluarga sungguh-sungguh menghayati kasih, mesti ada sukacita. Pertanyaannya, kalau hidup berkeluarga tapi nggak ada sukacita, ya ada tanda tanya ini. Ada apa ini? Karena kalau sungguh-sungguh dihayati, menghayati kasih seperti maksud Yesus, mesti ada sukacita. Tapi kalau nggak ada sukacita, ada apa ini? Paulus mengatakan, ya kasih itu seperti air. Air yang kalau mengalir itu sehat, lancar, menyegarkan. Air. Kasih bisa digambar seperti air. Tapi kalau air itu mampet, macet, berhenti, beliau menggambarkan, ya kalau diterjemahkan dalam bahasa yang pas Indonesia apa? Jadi air comberan. Air comberan itu bau, tidak sehat. Jadi kasih hidup keluarga itu bisa mampet, bisa macet, bisa berhenti. Dan kalau berhenti, ya itu. Tetapi kalau dirawat, dipelihara, dijaga dengan baik, maka air itu bisa berubah. Karena kasih menjadi anggur. Dan anggur kita tahu makin tua makin baik, makin tua makin berkualitas. Nah ini harapannya, ini harapan Paulus. Kalau itu kasih sejati, bukan merosot. Kasih sejati justru akan mentransformasi dari air bahkan menjadi anggur. Itu kalau dihayati dengan sungguh, itu yang dimaksudkan Paulus. Dan yang membuat hidup kita membuat perbedaan di dalam hidup ini sebagai orang Kristiani adalah bukan apanya, tapi bagaimananya. Dan bagaimana ini memberikan bobot mutu hidup kita, yaitu apa? Seberapa besar kasih yang kita berikan dalam tindakan sekecil apapun itu. Sama-sama kalau ibu-ibu, istri-istri itu ya pagi-pagi bikin sarapan, sama-sama bikin kopi untuk suaminya atau sarapan untuk anaknya, dengan sukacita, dengan kasih dan tulus, dengan gembira, dengan senyum. Sama-sama kopi, tapi satunya lagi bikin kopi, bikin sarapan untuk anaknya dengan muka ditekuk, dengan marah, dengan cemberut. Jadi beda rasanya itu. Sama-sama kopinya. Inilah yang bukan apanya, tapi bagaimananya. Itu yang membuat hidup kita membuat perbedaan. Maka kasih yang diberikan Yesus pada kita semua memberikan kebebasan kita, kreativitas kita untuk mencari bentuk-bentuk konkret kasih dalam konteks masing-masing. Silakan mencari sendiri. Dan kalau kita hari ini juga merayakan atau memperingati Sumpah Pemuda, sekedar mengingatkan bahwa kalau sekarang sedang dibangun itu gedung di belakang itu adalah gedung dulu Katolik Jongenlingenbond, gedung pemuda Katolik yang menjadi tempat sidang pertama Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda yang kedua. Dimulai dengan pidato Muhammad Yamin di situ tentang muda, tentang bahasa, tentang pendidikan, tentang bangsa ini. Dan lalu berikutnya 28 sidang kedua itu di East Java Bioskop Merdeka Utara, sekarang sekitar MA itu. Dan terakhir sidang ketiga sore hari di Keramat Raya 106 yang masih ada sampai sekarang. Ikrar Sumpah Pemuda. Kita melihat bagaimana mereka menanggalkan ego primordial. Dan mulai di Yong Sumatera, Yong Islam, Yong Celebes, Yong Java dan seterusnya, meninggalkan identitas primordial dan menemukan identitas baru, yaitu Indonesia. Ini harus kita rawat.
Ini pemuda-pemuda zamannya sudah memikirkan begitu jauh ke depan, tidak memikirkan dirinya sendiri. Sama juga keluarga-keluarga. Kalau Anda menempatkan kekitaan Anda sebagai suami istri, sebagai keluarga, dan mengatasi ego Anda, kita bisa makin kuat menjadi bersatu. Karena untuk bersatu itu harus punya usaha, butuh pengorbanan. Untuk bertengkar, berkelahi, tidak usah latihan, langsung bisa. Tapi untuk bersatu, untuk sepakat, perlu belajar, perlu dilatih, dan tidak otomatis, dan harus dirawat. Sama, dikatakan perkawinan bukan lagi dua, melainkan satu. Tapi kalau nggak dirawat ya tetap aja dua jalan sendiri-sendiri, nggak pernah ketemu. Maka semoga semangat Sumpah Pemuda juga sama ya. Karena yang menikah itu pada zamannya kan masih muda semua. Sekarang udah nggak muda semua. Tapi semoga semangatnya tetap ada. Itu yang buat muda. Muda bukannya usia. Ada orang yang muda tapi semangatnya jadul sekali. Banyak. Tapi ada juga orang yang sudah senior, lansia, tapi semangatnya sangat muda, progresif, melihat ke depan, kreatif. Itu orang muda. Dan tidak mengandalkan siapa-siapa, mengandalkan kualitas dirinya. Kalau orang muda mengandalkan orang lain, pihak lain di belakangnya, backingan, itu orang muda yang sangat jadul, bukan milenial. Anak milenial mengandalkan kekuatan dirinya, kompetensinya, semangatnya, visinya, ya. Sama ya Bapak Ibu, sekarang nggak muda lagi semua. Semoga semangatnya tetap ya, seperti dulu waktu masih muda di depan altar mengucap janji. Nah, sebelum itu mari kita mengingat Sumpah Pemuda yang dulu dikatakan oleh para pemuda sebelum Bapak Ibu mengucapkan sumpah kepada Tuhan satu sama lain waktu janji perkawinan. Nanti silakan kita dengarkan sama-sama, saya membacakan, dan nanti kita bersama-sama menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa, mengingat bahwa kasih itu juga berarti cinta tanah air. Itu pasti. Dikatakan begini ya, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.